Aku sih pikir gini, pertama kenal itu mungkin paling pengen tahu aja, iya kan? Paling lu lihat aku kayak begini, aslinya paling ditinggal gitu kan, paling ditinggal. Sikapnya dia sih. Sikap dia yang apa nih? Penyabar, penyayang, perhatiannya. Bukan ngehujat lagi kata-katanya. Wah udah istighfar, udah tua, udah mau dikubur. Wah bener. Respon langsung ngomong, ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke rumah katanya gitu. Mama nggak milih-milih katanya. Kalau emang sama-sama suka, sama-sama sayang, ya udah bawa ke rumah katanya gitu. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode hari ini kita akan membahas sebuah kisah cinta yang seru. Karena kisah cinta ini selain viral di sosial media, tetapi juga menurut saya cukup unik karena ternyata cinta itu tidak ada syarat, tidak ada batas usia, yang penting adalah ketulusan dan juga kesetiaan. Apakah betul? Tapi kita akan membahasnya langsung dengan pasangan yang akhir-akhir ini cukup kontroversial ya jatuhnya, Ibu Ida dan Mas Adi. Sebenarnya dari namanya aja ini udah agak jodoh, Bu. Ida Adi dibolak-balik gitu. Itu nama asli nggak? Nama asli. Asli. Ibu Ida siapa? Lengkapnya? Ida Hayati. Ibu Ida Mas Adi. Adi Prasetyo. Gue pikir mirip juga nama belakangnya. Ida Hayati juga ya. Oke. Bu, aku tuh kemarin lagi mau tidur terus nge-scroll TikTok, tiba-tiba muncul live-nya. Terus aku jadi nontonin kan, terus baca-baca komennya cukup lucu gitu kan. Tapi sebenarnya saya penasaran gitu kan. Sama lah seperti netizen yang mungkin udah sering nanya di kolom live. Siapa pertama yang ngedeketin? Saya. Benar Mas Adi. Saya. Masih inget nggak pertama kali itu jatuh cintanya kapan dan karena apa? Dulu awalnya sih iseng-iseng aja buat ngubungin dia. Kenalan biasa lah ibaratnya. Ya udah, saya akhirnya belum dibales 2 hari setelah saya chat baru dibales, kata dia boleh kenal silahkan katanya gitu. Asik. Boleh kenal silakan. Itu ngubunginnya via apa? Facebook. Oh, Facebook. Facebook ya. Itu tahun 2023. 2023. Iya, 2022 ya. Ayo. Dua terus 2022. setahun sih. Tanggal. Setahun, pendekatannya setahun. Jadi 2022 PDKT, nikah di 2023. Iya. 23 setahun kan kita. 23 Oh, terus 23. nikah 2024 ya. Nikah 2024 ya, bener 2023. Oke, nah itu kenal dari teman atau muncul itu? Biasanya kan mutual friends, itu terpapar lah gitu. Gimana kenal awalnya? Itu ada di Facebook aja, di saran muncul. teman Profil, ya, di profil ya. profil gitu, saran teman gitu. Ya udah saya klik, ini kayaknya lucu nih, seru nih. Aduh, lucu deh. Soalnya enggak, ini fotonya juga kan lucu unik gitu. Pakai filter nggak Bu waktu itu? Foto asli apa foto filter? Asli, aku Asli. Fotonya gimana? Ada gayanya. Masih nyimpen nggak fotonya? Oh enggak. Itu waktu itu yang di, ibaratnya kalau Facebook tuh di DM ya? Di message lah Iya, itu. message. Bu Ida aja atau ada berapa wanita waktu itu? Ada beberapa. Tahu nggak Bu? Kalah sama yang tua. Lebih berpengalaman gitu. Terus Ya akhirnya dibalas dia, yang lain nggak dibalas. Ya udah akhirnya saya coba lanjut. Ya akhirnya nyaman. Ya udah jadi Pacaran. pacaran ya. Nah, Ibu waktu di DM itu ngerasa kayak ini anak iseng gitu nggak sih? Kenapa? Iya, pertanyaan gini, kan muda ya gitu, alah paling iseng lu gitu kan gitu. Terus udah gitu dia di profilnya ada anak kecil, ternyata ponakan kan, dia nemplok gitu kan di atas gitu. Nah paling duda nih punya anak 1 gitu ya. Nah terus ya boleh deh gitu kan. Tapi muda banget gimana ya gitu. Pas udah kenal terus nanya, kamu udah pernah nikah ya? Enggak pernah kata dia nih. Oh belum. Gitu. Iya belum pernah nikah kata gitu. Orang pacaran aja gagal terus kata dia gitu. Oh dibilang itu yang di punduk itu siapa? Ponakan katanya. Oh gitu. Ya udah terus akhirnya udah lama-lama aku sih pikir gini, pertama kenal itu mungkin paling pengen tahu aja. Iya kan? Paling lu lihat aku kayak begini, aslinya paling ditinggal gitu kan, paling ditinggal gitu. Ternyata dia besoknya masih nanya kabar, terus apa gitu. Aku lagi itu kan emang
sering sakit ya, lagi sakit ketemu juga lagi sakit ya, lagi keadaan sakit itu darah tinggi, lambung, pokoknya penyakitnya macam-macam ya, namanya udah tua kan gitu. Nah udah gitu ada bapaknya temen masuk rumah sakit gitu, terus aku boleh nggak main, kata jangan, aku lagi di rumah sakit gitu, lagi nungguin ini nih bapaknya temen gitu kan. Kata, iya aku udah ada di depan nih rumah sakit. Asik, gitu. pria tidak banyak kata tapi langsung action. Iya, langsung gitu. Terus dibilangin, ih ini orang ngapain sih gitu ya. Hasil, ya udah aku keluar dari rumah sakit tuh dalam, aku keluar dong gitu. Keluar, aku cungak celinguk. Nah ada tuh cowok pakai baju kuning. Dia main HP gitu. Aku deketin kan, lah kok diem aja, mana ini gitu kan. Kok lain. Pakai topi itu kan, itu pas dia udah riset kan, dia ngojek kan, kamu kan, kata iya gitu, terus mau main, kata aku gitu kan, mau main karena kan dekat di rumah sakit itu, ke rumah dekat tinggal nyebrang aja kan, mau main, dia bilang boleh, kata dia gitu kan, langsung malu-malu ya, aku telepon langsung ke teman kan, karena aku kan ngontrak berdua temen dong, nggak enak ya, harus ada izin gitu, mam, dia bilang gitu, nih ada temen aku mau main boleh, ajak aja, katanya nggak apa-apa kok, kata dia gitu. Ya udah aku ajak, akhirnya udah ngobrol-ngobrol, terus buka bareng ya. Iya, buka bareng. Buka apa nih, Bu? Buka puasa. Buka puasa. Itu pas bulan Ramadan. Pas buka puasa gitu ya, dia kan ngasih duit gitu nih. Buat apaan? Kata kamu kalau main suruh bawa makanan, katanya dia nggak sempet kan. Oh ya udah beli gorengan kan buat buka gitu. Pas udah beli gorengan, dia pulang. Pas dia pulang, wah paling juga lu besok bayi-bayi deh gitu kan ya. Ya ternyata dia pulang, inget, katanya dia inget terus, kamu udah makan belum? Terus kamu udah ini enggak gitu. itu malah dia yang perhatian ya. Obat, katanya kamu obat masih ada emang gitu. Ih, ini kok perhatian. Nah besok begitu lagi gitu ya. Nah terus ada kebetulan mau pentas ya. Iya. Pentas lenong di itu di mana namanya? Yang di mana namanya sih? Di mana? Lenteng itu kan ya, di Lenteng Lenteng gitu. Agung. Satu Lenteng Babakan. Agung, Satu Babakan gitu. Terus lagi sakit kan. Aduh kalau nggak diambil kan nggak enak ya. Emang udah ada namanya gitu. Terus aku mau ini, dia bilang gitu. Ya udah jangan kemana-mana, Aku ke situ. Cepet bener. Datang dari Ciracas ya ke itu langsung ya situ, ya udah dianterin. Mungkin kalau dia nggak ikut, emang aku tuh lagi sakit ya. Mau pingsan aku juga di tempat itu karena kan lama juga ya. Iya, lenong gitu. seharian. Gitu lamanya apa karena banyak orang juga ulang tahun juga di situ ya gitu, akhirnya alhamdulillah dia besoknya datang lagi nanya lagi kok ini perhatian banget sih, kok baik banget gitu. Sah aja lu Mas. Langsung iya langsung ya udahlah mungkin ini gitu. Terus ada temen lagi ya, paling buat main doang, mana mau emaknya nikahin, katanya gitu kan. Orang lu udah tua bangka, katanya udah mau mati, katanya Itu gitu. komen teman-teman ibu. Temen langsung itu bukannya komen, langsung ngomong kayak begitu, langsung di telepon itu katanya. Mikir orang tuanya juga ngawin nama lu, katanya. Ya, kalau jodoh kan nggak tahu. Ya kalau misalnya jodoh ya syukur, enggak apa-apa. Aku juga ngomong kok sama cowok itu, dibilangin gitu ya. Bilangin kalau nggak jadi juga kita persaudaraan aja, karena aku udah nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa gitu ya. Ya udah kalau kamu nikah juga nanti aku datang kok, bilang gitu. Tuh, apaan sih kamu? Itu teman kayak gitu diceritain, akhirnya dia ngobrol ke mama ya, ngomong kan, udah nggak apa-apa kalau udah ini, katanya kalau udah suka mah gitu. Soalnya kalau ditolak aja dia pasti HP hilang, pulang jadi nggak keruan. Iya. Maksudnya gimana? Jadi pengennya deket dia terus. Oh, Jadi iya, kamu berantem. kalah. Iya. Pernah berantem gitu supaya putus gitu ya. Akhirnya dia emosi mulai itu sampai HP hilang gitu. Biar minta dibeliin baru apa? Enggak. Gimana? Tiba-tiba lupa saking emosinya, Iya, lupa naruh emosi, handphone di lupa mana. naruh hilang. Terus dia balik lagi. Kenapa? Itu ya katanya. Diumpetin ya HP. Siapa yang ngumpetin? Dia emosi banget ya gitu. Udah langsung dia ngebut tuh. Nah udah gitu udah baik lagi, balikan lagi kan ya, udah ngobrol baik. Terus kayaknya gimana ya gitu, apa benar nanti orang tuanya nerima gitu ya, sadar kan gitu. Udah ya kita sampai sini aja. Itu gini, ibu gini, mutusin. gini. Itu udah pacaran belum? Udah berapa pacarannya? lama? 6 bulan Iya, ada ya? 6 6 bulan bulanan deh. Oh, 6 bulan 6 bulanan. pacaran. Akhirnya dia tabrakan, baru dari situ. Kecelakaan. Terus baru ibu merasa kayak takut banget kehilangan. Jadi iya gitu, ya aduh gimana nih kalau misalnya sampai kenapa-napa gitu ya. Ya udahlah mungkin ini kali, udahlah
pasrah aja mau diterima mau enggak udah gitu. Akhirnya kan aku datang juga ngeliat kan. Akhirnya emaknya langsung ngomong gitu. Kalau benar udah sama-sama suka ya udah nikah aja gitu. Jadi aduh seneng kan ya. Bentar, kalau pasangan muda, kalau dulu saya pacaran sama suami tuh kayak sering berantem, putus nyambung gitu Iya. kan. Nah akhirnya kalau di kalian yang usia berapa beda berarti? 29 tahun. 29 tahun. Ibu kan mungkin sudah dewasa dan Iya, Mas masih muda. Sering berantemnya tuh apa gitu? Satu udah dewasa banget pasti, satu kan masih muda. Enggak, ini apa berantemnya udah nikah apa? Pas masih pacaran, biasanya berantemnya gara-gara apa? Karena kan sempat putus 2 kali kan. Dia cemburunya gede. Cemburu Karena ibu profesinya pemain lenong atau karena gimana? takut ditinggal katanya. Takut diputusin lagi. Serius? Iya. Kalau bisa jalan nih, bisa mau cari makanan gitu ya. Jalan yuk cari makanan apa gitu. Ya udah hayu kata gitu. Beli martabak telur yuk gitu. Enak ya gitu. Hayu. Nah terus aku tuh kalau ngeliatin orang, misalnya ada orang tuh boncengan gitu ya. Dia sama suami istri. Suami istri ada anaknya, aku tuh ngeliatin gitu. Kamu seneng. Ya udah sono. Paranin gitu. Iya, terus jadi udah, jadi aku enggak. Jadi ibu harus kayak jadi enggak nengok sana, nengok sini, udah begini aja. Gitu. Ya udah, iya gitu. Tapi malah ibu nurut ya. Iya. Kan kalau beda usia orang-orang mungkin mikirnya masnya yang nurut ke ibu. Iya. Tapi ternyata ibunya kebalikan kan gini, gitu. Ya udahlah, iya gitu. Soalnya terus ntar besok baik lagi gitu. Ya udah aku ke situ ya. Iya, udah nggak bisa ngomong. Iya, udah cukup. Iya aja gitu. Tapi ibu sendiri ngerasanya gimana, kayak ya biasalah mungkin usianya muda, emang masih mungkin suka cemburu atau gimana melihatnya yang suka cemburuan itu? Memaklumi aja atau kayak ya udah cinta juga, nerima apa adanya? Iya, akhirnya ya udahlah mungkin ini kali gitu ya. Udah terima aja deh gitu. Nanti endingnya seperti apa kesananya gitu. Yang penting dia sayang sama anak, sama ini gitu ya. Udah terus dikenalin sama anak juga. Baik mah, ini mah kata gitu sama kakaknya Helmi tuh ya, yang bontot gitu. Baik ini katanya. Yang sekarang tuh yang Helmi belum tahu tuh Maggie yang tahu kan. Asal misalnya anak mau itu gak, mah kesini mah Om Ade datang nggak gitu. Tahu udah datang apa enggak tahu. Entar di WA gitu. Yang datang nggak? Entar. Kenapa emang? Kata Maggie suruh ke sana gitu. Oh ya udah entar gitu. Malam datang gitu. Udah langsung ke tempat Maggie. Entar makan bareng, jalan bareng gitu sama anak yang bontot. Ibu sendiri sebelum menikah dengan Mas Adi itu sudah pernah menikah? Udah 2 kali. Anak pertama umur berapa, Bu? 40 yang pertama 45 tahun. Berarti lebih tua dari Iya. Mas Adi. Itu gimana Mas Adi? Pendekatan ke anak yang usianya lebih tua. Biasa aja sih, kayak ngobrol biasa aja. Ada pendekatannya apa? Lewat ngajak main game bareng? Enggak, paling ngopi bareng. Ngopi bareng. Gitu. Ngopi bareng. Gimana PDKT? Kasih dong tips mungkin pria-pria di luar sana. Cucu. Enggak, ini apa mah terjadi begitu aja udah. Datang ya ngobrol biasa, ngopi sambil ya rokok ya. Oh, ya cowok-cowok tongkrongan. Cowok-cowok tongkrongan gitu biasa. Oh gitu. Pernah ada penolakan nggak sih, mungkin ngerasa kayaknya wah berat nih gitu, mendekati ibu, udah ada anaknya, mungkin keluarga juga pandangannya beda usia gitu? Enggak ada sih, alhamdulillah anaknya pada baik, pada menerima. Iya, enggak ada yang nolak alhamdulillah. Gitu, memang mungkin kalau sudah jodoh itu semua Permudah. kayak Iya. gitu. Terus tadi pacaran berapa setahun ya? Setahun. Akhirnya yang bikin yakin apa gitu? Ibu yakin sama Mas Adi kenapa? Selain Yakin memang mungkin karena- udah cinta, tapi kan biasanya kalau perempuan memutuskan menikah itu melihatnya kan jauh ya Bu ke depan, mungkin memikirkan soal keuangan, mungkin tidak, apalagi ibu usia dia nggak ingin gagal kayak gitu. Apa yang pertimbangan ibu sampai akhirnya yakin? Apa sih, karena dia kayaknya walaupun dia muda tanggung jawab gitu ya. Terus kelihatan kok baik banget. Kok tanggung jawab gitu. Kok ada apa-apa tuh selalu merhatiin gitu. Nah setelah nikah masih suka cemburu? Tambah. Tambah. Kan biasanya kalau orang nikah udah nih, udah milik aku, udah nggak mungkin kemana-mana gitu. Biasanya cemburunya berkurang. Kalau ini Kalau dia tambah. tambah. Apa sih yang bikin jatuh cinta banget sama Bu Ida? Apa ya? Sikapnya dia sih. Sikap dia yang apa nih? Penyabar, penyayang, perhatiannya. Terus dia juga suka merangkul orang gitu. Oh maksudnya baik sama semua iya, orang. baik sama semua orang. Itu yang bikin saya. Respon pertama ibunya Mas Adi ketika
saya mau kenalin nih wanita tapi usianya jauh beda, apa waktu itu respon ibunya? Respon langsung ngomong, ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke rumah katanya gitu. Mama nggak milih-milih katanya. Kalau emang sama-sama suka, sama-sama sayang, ya udah bawa ke rumah katanya gitu. Tapi kan kalau netizen tuh ngiranya settingan supaya biar live-nya mungkin rame, banyak yang nge-give itu. Itu gimana nanggepinnya? Ya Pak, ya biasa aja sih, kita enjoy aja sih berdua, bodo amat. Orang mau bilang apa kita yang jalanin ya, yang enjoy, yang ngerasain nyaman, udah gitu aja. Berarti ini nggak settingan gitu? Enggak setting. Nggak settingan, emang aslinya begini gitu. Yang pertama kali ngide suka live siapa? Istri. Oh gitu. Tapi waktu pertama kali live banyak yang ini nggak sih Bu? Kenapa? Apa ya, menghujat atau bukan menghujat lagi, kata-katanya. Udah istighfar, udah tua, udah mau dikubur. Wah, bener. Istighfar, segala macam dah. Senyumin aja. Di skip aja. Gitu. Makasih ya yang udah ini ngedoain ya, makasih banyak gitu. Aku jawabnya begitu. Tapi banyak yang dukung juga. Iya, banyak yang dukung. Semangat Mak, jangan didengerin. Itu tanda gak mampu Mak. Semangat Mak katanya. Aku senang sama Mak. Semangat Mak. Itu orang julid. Terus ntar dibacanya tuh misalnya si Rita misalnya katanya, Rita lu mikir lu kata ini. Jadi orang yang ini. Jadi netizennya berantem sendiri. Gitu. Jadi dia yang iniin. Udah biarin gak apa-apa. Emak udah tua, tapi siapa tahu besok dia ya yang ini. Doanya kan dibilangin, doanya dia buat emak, akhirnya dia ya gitu. Tapi biasanya kalau apalagi cukup jauh ya beda usia, itu kan biasanya setiap usia itu keinginannya kan beda-beda. Mungkin Mas Adi masih muda inginnya ABCDE, tapi ibu mungkin dari usia segini ya paling ingin bahagia. Pokoknya hal-hal yang lebih seperti itu. Itu nyatuin keinginan yang berbeda-beda itu gimana komprominya di rumah tangga? Nggak ada yang beda sih, kita selalu aja ya. Iya. Selalu sama aja gitu. Nggak bisa sama. Aku mau begini apa? Gitu ya, bisa dianya mau begini gini. Enggak, jadi yang ini nih. Ya udah gitu. Terus masa siang gitu. Ya udah gitu. Jadi ayo aja gitu berdua. Sama-sama kita oke-oke aja. Iya, oke aja. Oke. Dalam hal contoh mungkin memiliki anak lagi gitu. Gimana komprominya? Iya, kan udah di pertama juga udah ngasih tahu. Nanti kalau nikah sama aku kan resikonya nggak punya anak gitu kan. Karena aku udah menopos kan gitu. Nah terus kata suami nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kan ada anak kamu gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bener-bener udah ibaratnya cintanya abis di bida. Bener nggak sih? Iya. Apa ini? Apa yang saya masih cukup penasaran gitu, karena biasanya usia itu kan mungkin mau meniti karir atau apa gitu, tapi Mas Adi memutuskan menikah kayak gitu dan langsung dapat 2 anak gitu kan, gede-gede lagi gitu kan. Itu gimana akhirnya ibu sebagai istri dan sebagai ibu memperkuat posisi Mas Adi ini sebagai seorang ayah gitu, bahwa kan walaupun usianya lebih muda dari anak pertama ibu, tapi kan bagaimanapun dia seorang ayah, itu ayah dan suami. Gimana ibu mendukung peran Mas Adi itu? Ya karena dia nerima, karena dia nerima apa yang dia, ya udah gue nikah sama lu terus resikonya ada anak apa gitu. Dia emang udah oke aja ya. Jadi udah sama-sama ini aja gitu ngekuatinya, kamu ini udah. Anak-anak nurut nggak gitu sama Mas Adi? Apalagi yang anak pertama? Alhamdulillah. Nurut? Iya nurut. Alhamdulillah gitu. Sekarang cucu juga ya. Nurut sama ini. Opah muda mana? Opah muda, bukan papa muda ya. Akhirnya lama-lama mungkin kok Omah sama Opah ada di itu gitu, mungkin muda ya gitu. Ya udah aku manggilnya AA aja ya katanya gitu ya, pernah. Ya udah. Terus mana di AA gitu. Apa deh? Enggak ya Opah, aku enggak manggil AA lagi. Emang kenapa? Enggak, kan dia pengennya dipanggilnya abang ya, yang ya abang gitu. Jadi enggak, opah muda lah aja ya. Opa Korea gitu kan. Jadi opah muda aja dia. Udah alhamdulillah sih cucu anak ya. Iya. Pada ngedukung banget. Alhamdulillah. Keluarga suportif semua. Kalau lagi di mall sering dikira ibu anak nggak? Iya, banyak di mall. Terus sama di apa namanya? Di kereta ya. Nah gitu. Gimana waktu itu ibu ngeresponnya? Gini, Bu itu anaknya ya. Anak suami dulu pada ngeliatin. Kalau di tempat lokasi juga gitu. Kalau syuting, ibu itu anaknya enggak? Temen yang jawab.
Gimana sih orang suaminya itu katanya gitu. Tapi malu nggak di depan umum mungkin gandengan atau apa? Cuek aja. Cuek aja. aja Malahan dia kalau saya jalan duluan tarik, peluk gitu kan. Jadi kalau jalan kita beginian ya. Ya, gemes. Gemes banget sih. Karena yang satu malu-malu, yang ibunya ceplos-ceplos gitu kan. Jadi apalagi sekarang kita udah ini ya. Jadi dia udah berani lah sekarang untuk soalnya di tiap pergi di mana aja. Ih, yang viral katanya. Oh gitu. Iya. Karena iya sih sebenarnya udah beberapa kali FYP di saya gitu. Berarti kalau lagi contoh makan di keluar udah banyak yang mengenali ini yang viral di TikTok gitu. Iya. Banyak minta foto nggak? Iya. Iya banyak. Di kereta ketemu ibu ya viral, iya. Bu, foto ya, duduk foto, mau turun foto gitu. Dan mati aduh udah kayak artis terkenal ya, kepala udah malu Tapi kan kadang-kadang. ibu juga main film. Nah itu gimana? Cemburu nggak sama lawan jenis? Kan pasti meranin karakter ibu-ibu ada suaminya. Suaminya kan biasanya rangkul-rangkul, cemburu nggak? Enggak. Kalau itu kan jelas. Karena ada uangnya ya? Iya. Kalau itu jelas ada uangnya, support. Support. Gitu. Tapi sehari-hari Tahan, kerja. support sambil tahan. Urusan terakhir di rumah, kayak gitu kan. Iya, aku tadi ngobrol ternyata ibu ini juga ada project main film. Iya. Itu setelah viral atau dari dulu emang udah suka Dari main dulu, film? dari dulu gitu. Perannya kan nangis terus ya. Perannya kalau misalnya yang nangis gitu cepet, pasti aku di calling gitu. Aduh, kalau adegan-adegan nangis. Masih lama belum kenal Belum dia, kenal. masih lama. Sempat tertipu dengan kemampuan aktingnya nggak? Mungkin lagi berantem, tiba-tiba langsung nangis gitu. Nggak paling marah-marahnya sih. Kenapa? Suka kayak terlalu banget gitu, saya curiga nih jangan-jangan di acting. Biasanya, Itu kayak dibuat-buat aja. Saya suka pikir kayak gitu. Cuman udah biarin aja, udah biarin. biasanya dimarahin karena apa? Kalau misalkan bangun siang, Oh, kayak kebersihan rumah juga. handuk, biasanya handuk ada nggak? Bukan, bekas rokoknya itu suka Rokok, berantak itu nggak suka. Kalau marah gimana sih Bu? Beb gitu. Nggak. Yang itu kenapa sih yang berantakan banget sih kamu? Gitu. Tapi Cubit nih. Dia, apaan sih dia tahu, cuman dulu pasti marah begitu, makanya dia cuek. Bangun ya. Iya. Ya. Bangun nih. Gitu. Dia tahu, cuman begitu doang. Entar cengenges. Cuma gitu doang. Jadi susah. Biar kita marah juga emang nggak bisa marah juga ya. Marahnya cuman gitu udah. Nggak sampai hari-hari enggak. Biasa berpelukan lagi kayak Teletubbies ya. Semua masalah selesaiin ini ya. Kalau udah gitu. Beb, dibaik-baikin, beliin lipstick, baik langsung ya. Langsung baik. Tapi di kantor sendiri, teman-teman kantor ketika tahu viral, akhirnya ternyata istrinya Mas Adi beda usianya jauh. Ada yang kayak suka ngeledek atau semi membuli nggak? Nggak ada sih. Sekarang Yang ngeledek sih nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Semua baik-baik aja Baik-baik gitu. aja. Gitu. Seru sih sebenarnya. Tapi melihat perbedaan 29 tahun ini, kalian sempat ngerasa kayak, wah iya ya, beda banget ya, gitu nggak? Atau enggak gitu? Apa gitu. benar-benar nggak kepikiran sama sekali? Nggak kepikiran. Soalnya dia juga ngimbangin juga, sama ke saya juga ngimbangin. Hobi deh, hobinya sama nggak? Hobinya. Ayo coba juga gini, ya. hobinya Mas Adi, ibu tahu nggak apa? Kenapa? Hobinya Mas Adi? Tempe. Itu mah suka makanan atau Bu? suka makanan. hobinya Hobi-hobi mungkin bermusik atau apa? Ih, dia mah nggak ada hobinya apaan. Hobinya apa? Mencintai Orang ibu? Jawa Dia mah tidur. meneng ae. Bener. Hobinya Berarti meneng ae. hobi aktif ibu. Heeh. Di mana-mana ini aktif ibu. Iya, dia mah Oh. asal itu tanya yang ini. Ya udah, gitu. Nah, itu lagi. Yang ini mau kayak ya enak juga sih. Gitu. Jadi hobinya apa-apaan. Gitu, cuman begitu doang. Kita Hobinya- jalan kemana gitu, jalan. Yang ini kita kesini yuk enak deh kayaknya gitu. Nurut gitu ya. udah. Yang ini gitu. Jadi dia nggak bisa ide, bisa yuk kita kanu yuk, nggak ada. Dia mah nggak ada. Tapi Mas Adi sendiri masih sering ini nggak? Mungkin kayak nge-like-likein foto-foto cewek yang muda-muda di IG? Enggak lah. Wow, masa? Enggak. Nggak pernah. Gak pernah. Kalau ada juga pernah, ya ada pernah gitu. Yang apaan sih? Ih, bilang gitu. Ini dilihat ini. Nah terus gimanain? Hapus. Bilang langsung aku yang hapusin semua. Oh, waktu itu. Ada Jadi chat bilang dari dia orang. selalu gitu. Tapi masih ada yang iseng nggak ngedeketin? Mungkin
ibu atau Mas Adi gitu? Kalau yang Ada. isengin sih ada ya. Kalau bisa sekarang aja nih selama ini ya gitu. Ibu aku nunggu ya jandanya, tak langsung aku hapus. Langsung blok gitu kan? Karena kan takut dia baca apa, jadi takutnya gitu, jadi aku blok. Walaupun di komen-komen itu kan juga Iya. kadang aneh-aneh kan yang Iya, nanya ya. Kayak Ibu gitu. ntar kalau misalnya suaminya nyariin, aku mau ya gitu. Terus udah langsung aku hapus gitu. Nah, sekarang semenjak semakin viral, semakin banyak orang yang tahu, terkadang kan kalau kita terlalu oversharing lah ya di media sosial itu malah bisa menjadi permasalahan kecil. Mungkin tadi ada yang komen centil ke ibu, terus akhirnya Mas Adinya cemburu, akhirnya berantem kayak gitu. Itu bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga? Kan sama-sama terbuka. Oke. Sama-sama terbuka. Yang nih, terus ada yang begini Mas Agi, hapus ya, hapus itu. Terus dia juga gitu. Terus kalau misalnya gitu, oh Mbak, makasih ya bilangin sama suaminya tadi nganterin makanan. Terus sekarang juga dia nggak kerja, ada di rumah aku. Oh iya, nggak apa-apa. Karena percaya dia nggak seperti itu, gitu aja. Jadi gitu. tetap baik ke semua orang, tapi terbuka kayak gitu kan, lagi apa dan Tapi gimana. dia bohong, emang nggak pernah dia datang ke rumah cewek misalnya emang enggak gitu. Dia Jadi, alasan ceweknya gitu, bohong. cewek itu bohong. Iseng gitu Iseng, kan. iseng, Orang- iseng, Iya, itu supaya- tadi banyak kan yang mungkin masih Iya, iseng-iseng banyak yang ganggu. gitu. Terus aku mah enggak ini, oh gitu. Iya, aku lagi sakit dibawain ini terus pulang yang nih ada yang ini. Ih, bohong bener katanya. Dia bilang, terus kepada dia kerja, pulang nggak yang aku ada di mama nih. Gitu. Jadi tiap menit tiap itu tahu posisinya di mana, bisa pulang kerjanya jam berapa, dia ini apa itu cewek itu ngomong gitu nggak percaya gitu. Saling ngecek handphone satu sama lain nggak? Mungkin Mas Adi ngebacain WA-nya atau sebaliknya. Iya. Oh, sama gitu. Sama-sama terbuka. Pokoknya taruh gitu. Boleh ngecek password semua di-share. Bebas. Boleh, bebas. Mau ngomong apa, kita tinggal ketawa aja ya. Ketawa. Nah, kalau ngomongin love language, itu kan ada orang yang cara mengungkapkan cintanya itu kan dengan kata-kata. Mungkin tiap hari dia ngomong, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Tapi ada juga yang dia nggak banyak ngomong aku sayang kamu, tapi service mungkin kayak ngebeliin ini, ngajak jalan-jalan. Nah, love language-nya Bu Ida ke Mas Adi gimana? Mungkin kayak lebih sering ngomong I love you, atau mungkin lebih sering kayak masakin kayak gitu. Cara mengungkapkan cinta. Kalau soal itu mah kita paling pergi doang sih ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pergi yuk nyari nasi goreng kayak apa gitu. Makannya nih ya selalu gitu aja. Kalau Mas Adi cara mengungkapkan rasa cintanya? Beliin bunga mungkin. Beliin apa yang dia mau aja. Asik. Ditawarin dulu. Minta baju gitu. Kalau aku sih orangnya nggak ini ya gitu. Cuma kayak ya udah makan gitu kan. Belum kenapa emang? Mau apaan? Ntar pulang nih dibawain nih gitu. Terus ketoprak gitu, bawain gitu. Terus berapa? Ya kan ada anak, ada datang kan sama anak juga sekalian beli deh 3 sama kamu. Pelit nggak sama anak-anak ibu? Bu, enggak. Masa? Enggak, Ya- enggak pelit. Enggak. Tanggung jawab. Semua. Pokoknya dia kalau apa-apa tuh semua dikasihin gitu. Ntar kalau misalkan, nih ya ini buat ini, terus ini buat ini gitu. Jadi aku yang ngatur semua. Oh, buat ngasih oke. keuangan tuh buat Bendahara lah gitu. ya, Heeh. seorang Ntar ini. yang udah ngasih mama belum. Ya udah tar aku ya ini terus ini gitu. Aku yang ngatur semua. Nih duit tinggal segini nih, ntar iya. Udah dia mah. Oke, lucu banget sih, gitu saling terbuka, apalagi Mas Adinya juga bucin deh. Iya kan zaman sekarang katanya kan Iya, bucin, bucin, bener. bucin banget. Oke, biar makin seru kita main games. gitu. Game apa nih? Di sini ada pertanyaan yang aneh-aneh, gitu kan. Masing-masing jawab ya, berarti satu pertanyaan satu orang. Oke, coba mau siapa dulu? Ayo coba. Kamu dulu. Oke, Ibu. Ya, ladies first, betul. Tapi aku yang baca ya, Bu. Gitu. Ibu jawab cepat, nggak boleh mikir. Satu hal apa yang ingin kalian ucapkan ke pasangan kalian hari ini yang belum sempat terucap? Jadi apa yang ingin Ibu ucapkan ke Mas Adi yang mungkin selama ini dipendam? Ya, cuman aku pesen sama kamu selalu jujur aja. Udah. Tapi bukannya itu tiap hari diomongin, kan terbuka rumah tangganya. Kenapa? Enggak, jarang diomongin. Jangan diomongin gitu. Apa sih ini aja, yang penting ya sekarang kamu tambah jujur aja, udah gitu aja aku. Jujur loh, sekarang udah viral di mana-mana, nanti netizen banyak yang moto-motoin. Coba Mas Adi, ambil satu Mas Adi, tapi aku yang baca ya. Enggak boleh kamu. Gak boleh kamu.
Ini tenang, ini tidak nanya nomor rekening. Mas Adi, Iya. jawab cepat, nggak boleh mikir. Kalau harus pilih satu, momen kebersamaan apa yang paling ingin kalian ulang? Wah, Zik. Momen Coba. pas awal Biar dia yang milih. Mungkin coba dirunut dari masih pacaran iya kira-kira. pas awal kenal. Kenapa pengen diulang? Kayak lucu seru. Apa sih? Lucunya tuh apa sih maksudnya? Iya saya kayak malu-malu. Dia orangnya langsung nyablak gitu kan. Jadi pas awal ketemu tuh langsung jadi aja klop. Itu seru. Gitu. Apa sih yang dibahas pertama kali? Mungkin ngomongin film atau ngomongin apa? Ya, tentang kegiatannya dia yang paling banyak ngobrol kan dia. Mas dengerin aja. Iya dengerin. Tapi memang katanya menurut riset cewek itu lebih banyak ngomong daripada cowok gitu. Cowok tuh ya mendengarkan kayak gitu. Ibu ada ngerasa kayaknya akhirnya menemukan orang yang bisa mendengarkan celotehan dan humor ibu gak? Iya. Dengerin aja pokoknya ya. Dengerin tapi ngerti nggak? Kadang dengerin masuk kanan keluar kiri gitu. Ngerti. Paling kalau udah kita jenuh ngomong apa lagi pusing ah. Udah karaokean aja gitu. Karaokean bareng gitu kan. gitu. Oke lagi Lagi, boleh. aduh. Masih banyak nih Bu. Masih banyak. Banyak nih pertanyaannya. Banyak banget pertanyaannya nih. Ini si mbak-mbak yang ini. Tips, nanti kita perlu nanya juga nih tips mencari jodoh untuk kita yang muda-muda ini. Ibu Ida, jawab cepat nggak boleh mikir. Ini menarik nih. Siapa yang paling gengsi bilang sayang duluan? Nah ini tuh tadi love language. Yang paling gengsi, Bilang sayang. ya nggak ada yang gengsi ya. Selalu tiap hari sayangmu. Maksudnya biasanya kan dalam satu hubungan ada yang mungkin cowoknya gengsi gitu. Ibu, Enggak, aku mah nggak gengsi sih. Langsung aja bilang. satu hari bilang sayang berapa? I love you. Sering. Tiap hari I love you gitu. sayang Enggak, gitu. panggilannya sayang. Panggilannya Jadi, sayang. Emang ini aja sih. Bukan panggilan sayang tapi lebih ke kayak aku sayang kamu. Oh Gitu. pernyataan. Pernyataan. Pernyataannya. Aku jarang kalau ngomong gitu. Jarang karena kayak ya udah gue sayang lo atau gengsi. Enggak gengsi. Emang udah itu aja nggak pernah bilang begitu. Oh. Bukannya gengsi, emang ya udahlah. Emang lu udah milik gue, udah gitu Asik. aja. Kalau Mas Apa? Dia mah bilang sering. aku sayang kamu berapa kali seminggu? Saya jarang malah, saya jarang. Saya jarang Kalau juga. ada maunya aja bilang sayang. Enggak juga. Kayak kode-kode nih, udah malam Jumat nih, gitu bilang sayang gitu. Enggak sih, emang saya agak gengsi kalau buat nyatain kayak gitu. Oke, berarti Mas Adi yang gengsi bilang sayang. Oke, terjawab sudah. Tadi siapa yang terakhir? Ibu ya? Berarti Mas Adi nih biar. Oke, coba. Ini pertanyaannya aman kok Mas. Tidak perlu dipilih-pilih. Pertanyaannya aneh-aneh. Benar atau salah? Bu Ida lebih deg-degan ketemu keluarga Mas Adi ketimbang ketemu Mas Adinya. Bu Ida ini kadang kan kalau kita mau ketemu keluarga pasangan tuh kan wah deg-degan, nervous gitu ketimbang ketemu pasangannya gitu. Mas Adi gitu nggak nervous ketemu keluarganya Bu Ida daripada Bu Iya, Idanya? nervous. Cara ngilangin nervousnya waktu itu gimana? Bismillah yuk. Bismillah aja. Iya. Apa sih waktu itu kalau boleh tahu yang kata-kata apa yang bikin Bu Ida akhirnya wah gue menikah nih sama ini? Apa yang dijanjikan Mas Adi? Karena ketulusan aja dia, karena udah dibilangin begini-begini dia tetap ngeyel terus gini, mungkin oh ya udah kali udah jadi gitu aja sih. Tapi kalau Yakin jadinya. Yakin. Menurut Mas Adi dan Bu Ida, rumah tangga yang ideal itu seperti apa sih? Udah kamu Soalnya emang nggak bisa ngomong, dia Coba baru-baru Bu Ida. sekarang aja gitu. Itu rumah tangga yang ideal tuh mungkin kayak hidup semati atau mungkin tidak pernah selingkuh kayak gitu. Gimana menurut Ibu? Kalau soal itu sih ya kita sampai tua aja ya kita ya gitu aja. Cita-citanya berdua begitu aja. Jangan sampai pisah lagi gitu. Dia juga ngomong begitu sih. Kita idealnya kita sampai nenek kakek ya. Iya. Gitu aja. Sampai nenek kakek betul kayak gitu. Gitu pengennya. Tapi sorry kalau mungkin ini agak sedikit sensitif. Tapi apakah Mas Adi tidak ada keinginan memiliki anak gitu dari pernikahan ini? Keinginan sih ada, cuman kalau emang nggak dikasih nggak dipermasalahin juga, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tadi ya kesetiaan selalu Kesetiaan ada. itu, benar. Dan Bu Ida melihat Mas Adi yang begitu menerima itu gimana Bu?
Ya bersyukur banget lah, ya, bersyukur banget, bangga gitu ya. Apa yang orang omongin seperti, oh laki-laki ini begini, oh ini cuman numpang hidup lu, oh lu dikerjain gitu. Terus dipikir gini, apa yang numpang hidup? Gue juga susah gitu, gitu. Jadi dia karena bertanggung jawab, dulu juga pertama kamu nggak kerja ya, cuman ngojek aja. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah walaupun dapat sedikit kita nikmati gitu ya. Kita cukupin, alhamdulillah. Nggak pernah kita, lu ngasih duit segini ngapain sih lu ini nggak pernah gitu. Alhamdulillah udah, alhamdulillah aja lu pulang dengan selamat juga udah alhamdulillah gitu. Gitu aja. Namanya ngojek kan ya. Kalau sekarang kan emang ada gaji ya gitu. Udah bekerja juga tadi kan cerita baru pulang kerja makanya agak capek. Alhamdulillah lah gitu. Ibu juga lagi sibuk syuting kan. Tapi sekarang lumayan nggak dengan sering nge-live terus banyak yang nge-give kayak gitu-gitu. Endorse tuh banyak yang masuk nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari dokter kecantikan juga. Oh ada yang ini? Dari dokter kecantikan sekarang kan jadi ambasadornya ya. Ambasador. Iya. Gitu alhamdulillah gitu ya. Jadi dengan viral ini malah membuka rezeki ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Walaupun mungkin banyak yang komen aneh-aneh kayak gitu. Banyak yang pada endorse bisa makanan segala apa gitu. Alhamdulillah. Gitu. Bisa nih lagi jadi apa? Artis semua. Iya, ini aja kalau pulang nih pasti gini, yang apa kan dia kalau panggil kan yang gitu ya. Kenapa? Ih, sekarang kalau di tempat aku katanya. Kenapa? Ada artis lah, ada artis. Oh, diledekinnya gitu. Oh, diledekinnya bukan karena beda usia, malah karena viral. Viral ya. Itu tadi di endorse jadi bintang kayak gitu-gitu. Tapi dulu lagi yang mau nikah mah ada ya. Lu ngapain mau sama yang lebih tua dulu ya, kamu? Bukan cari yang muda gitu. Oh ya. iya. Temennya ngomong gitu. Kenapa emang waktu itu? Nggak mau cari yang lebih muda? Ya nyaman aja. Ya nyari yang nyaman sih saya. Nyari yang nyaman, bukan nyari yang seusia atau apa kayak gitu. Tapi ya, nyamannya seusia juga kalau nggak nyaman kan buat apa? Jadi ketemu dia nyaman ya udah jalanin aja. Tapi membedakannya nyaman karena mungkin sosok ibu dan sosok perempuan yang dicintai gimana Mas waktu itu? Membedainnya. Wah kayaknya gue nyaman karena cinta deh gitu. Ya nyaman mungkin emang udah jodoh kali ya. Ya biar gitu aja, mungkin udah jodoh kali ini ya udah nggak apa-apa saya terima, jalanin aja udah. Oh, oke. Kalau disuruh memberikan tips apa ya, menemukan pasangan atau tips menemukan pasangan pada jomblo-jomblo di luar sana, apa Bu tipsnya? Tips mencari pasangan ala Bu Ida untuk Okezoners yang masih single. Oh. Ini banyak juga nih Bu di depan saya. Ya yang penting mah kita gini sih, jangan pilih-pilih. Kalau jodoh udah dikasih sama Allah ya, kita udah gak bisa nolak gitu. Tapi katanya nyari jodoh harus pilih-pilih Bu, setuju nggak? Kenapa? Iya pilih-pilihnya gini, kita lihat dulu gitu loh. Nih laki-laki ini nih baik enggak gitu kan. Terus kita tuh bikin begini sama laki-laki, coba gue bikin kayak begini, dia pasrah apa enggak, dia berontak apa enggak gitu. Oh, dites dulu. Dites dulu. Waktu pertama juga gitu. Boleh nggak kena sekarang? Boleh gitu kan. Tapi lu ke rumah bawa makanan ya. Kalau nggak bawa makanan nggak usah gitu pertamanya. Tapi dia karena mungkin gimana sih? Gue peranin cewek ini biar gimana? Tapi kalau cowok yang emang amit ngapain baru kenal juga baru hai-hayan, belum tahu orangnya seperti apa gitu ya, paling enggak lah pasti nggak datang gitu. Tapi kalau ini kenapa dia sampai nemuin gitu dan beneran bawa makanan? Ngasih duit, enggak. Oh, ngasih duit ya? Ngasih duitnya. Oh. Dia udah gitu, dia langsung pas mau ke rumah, iya kata gitu ya. Udah, set, lah kok berhenti di sini ya uang? Dia langsung ngeluarin uang gitu. Nih buat apaan? Dia gitu kan. Kata kamu kalau mau ke rumah bawa makanan. Dia kan nggak sempat, jadi beli gitu. Dapat ini orang baik banget gitu ya. Nah, terus dari ngomong ya diem gitu. Di ujinya juga banyak juga dari dulunya. Cuman dia, oh berarti inilah mungkin gitu. Sampai temen ngomong begitu juga dia nggak yakinin. Sabar, semoga gitu. Sampai ada yang dia ngajak begini, yuk kita nikah sirih tanpa setahuan keluarganya. Nggak mau. Aku ntar gua kalau itu katanya udah tahu kita nikah, mama juga nanti tahu. Oh nggak mau ngomong, mau direstui mau nggak ngomong. Akhirnya gitu. nikahnya agama. Karena dia kok dia anak asing amat gitu. Akhirnya pas aku keluar itu beli makanan ya, ada temen kan main gitu, ada temen main, terus dia dicek di itu ya,
lu ini sama Bu Ida ini, iya tahu dah, sama yang lain nggak bisa, kata Asik. gitu temen. Nah udah pas dia pulang apa terus temen ngomong gini, Bu Ida kata apaan? Maaf ya, maaf banget ya. Kenapa? Tadi ditanya katanya gitu, adiknya ditanya gini, beneran nih kali jodoh kali, emang kenapa? Dia ngomong apa itu banget sih gitu. Bucin banget Kata gitu dia, lah ya. "Heeh." Oke. Kata dia gitu, mungkin ya udah dari situ, oh mungkin ini kali. Akhirnya nggak lama dia ngomong ke orang tuanya, ya kan direstui, alhamdulillah. Gitu. Oke, berarti tipsnya tadi adalah jangan pilih-pilih, terus cowoknya harus dites perjuangan pengorbanannya Iya, gitu, gimana. harus, Oke, gitu. kalau Mas Adi terakhir tips Aduh. untuk mencari pasangan ala Mas Adi buat Okezoners yang saat ini mungkin masih single. Pasangan yang nyaman. Pasangannya nyaman, yang bisa ngertiin. ngertiin lah ibaratnya. Itu usia bukanlah halangan gitu Iya, kan. usia bukan halangan. Oke, kalau dari tadi kita ngobrol sebenarnya yang menjadi kunci dan selalu diulang-ulang oleh Bu Ida dan Mas Adi adalah kenyamanan, Iya. kejujuran, dan satu hal yang mungkin harus, sebenarnya bukan satu hal lah, yang memang harus kita miliki adalah bersyukur. Iya, Gitu. betul. Apapun kondisinya, apapun yang didapatkan itu harus diucapkan dengan syukur, karena dari kita bersyukur itu Iya, mungkin akan membukakan banyak pintu rezeki. Iya, Gitu. betul ya. Walaupun gini, tukang ojek gajinya berapa gitu ya. Kadang-kadang kalau hujan ada nggak dapet duit, cuman baru dua berapa duit sih? Paling gitu. Ya udah, nikmatin aja gitu. Jadi pulang kasih semangat gitu. Ntar ya ini terus nggak ada duit. Katanya, ya udah gitu. Aku masakin. Jadi kasih perhatian deh gitu. Walaupun yuk kita makan Indomie enak kali ya ini gitu. Jadi dia biar semangat gitu, biar semangat Saling aja. Jadi mendukung lah. udah pulang nyari uang gitu, dia kan berusaha. Tapi emang kalau ya nggak dapatnya segitu, ya kita hargai lah dia, karena dia kan nyari gitu. Satu pelajaran lagi adalah saling menghargai pasangan. Iya, betul. Terima kasih Bu Ida, Mas Adi atas ceritanya tadi, seru banget dengerin cerita-ceritanya ini, dan semoga tadi tips-tipsnya nih Okezoners bisa dipraktekkan dalam mencari pasangan. Yang penting adalah cinta. Kalau udah cinta, walaupun cinta tetap harus dipikirkan baik-baik. Oke, jangan lupa untuk terus nonton podcast Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube @okezonwoman. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.